Sekretaris Sekjen pertama DPP Lentari itu adalah Dr. Randus Zulkifli Uyub SA, pensiunan Dirjen Perhubungan Kementerian Republik Indonesia. Tapi Pak Jul ini badannya terlalu besar, pendek, 150 lebih beratnya. Dia nyerah. Datuk saya mundur lah, nggak sanggup saya ikutin urusan ini, mundurkan diri dia. Setelah itu dilanjutkan sekjennya Profesor Kirumaniu Taime SE MBA asli dari Papua. Mengundurkan diri, dia minta izin saya mau pulang Datuk ke Papua karena dibutuhkan oleh masyarakat di Papua dalam rangka pemekaran beberapa provinsi di Papua. Saya izinkan dia pulang. Diganti lagi oleh Profesor Dr. Denny Sekri SH MSI PhD asli dari Manado. Setelah itu kemarin kami mengadakan Mustakmas Musyawarah Adat Nasional pada 10 Maret bertempat di Gedung Nusantara 5 MPR RI. Hasil dari Mustakmas tersebut disepakati sebagai ketua umumnya adalah Profesor Dr. Arif Hidayat SHMH yang sekarang menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dulu tahun 2017 dia ketua Hakim MK itu, dan sekretarisnya Profesor Dr. Ahmad Dedi SHMH. Tapi belakangan ini karena terjadi permasalahan internal di atas sedikit, rupanya di pusat orang agak ragu menggunakan itu di pusat. Banyak dikritik, dia kan pejabat, jadi banyak disoroti sama orang telat. Sebulan lalu kami rapat Jakarta, dia mengundurkan diri. Datuk aja sudah, kami sebagai di belakang aja lah. Karena dia PNS, kadang-kadang mengundur kembali kepada saya sebagai ketua umumnya. Jadi susunan pengurus Sentari saat ini adalah ketua umumnya saya sendiri, ketua Dewan Pembina adalah Bambang Susatyo, ketua MPR, ketua penasehatnya adalah Profesor Jimli Asyiki. Sekjen kita sekarang alhamdulillah Bapak bisa lihat juga lagi Dr. TNI Dr. Yulia Azhari SHMH. Dia TNI aktif, Polri Indonesia, pengacara, juga dosen. Nah, ini kedepannya itu sebagai sekjen DPP yang tadi, alhamdulillah. Dan dia sangat tertarik sekali dengan adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Bahkan dia berkeinginan nanti kalau bisa, kalau saya sekjennya SKM lagi. Ntar saya hari Kamis besok ke Jakarta, Sabtu ke Jakarta, karena saya masih prematur ya, itu mau kami sahkan lagi susunan pengurus berikutnya ini. Alhamdulillah. Kemudian dalam kesempatan ini izinkan juga saya sampaikan apa itu Lentari, apa maksud dan tujuan keberadaan Lentari. Saya asli orang Kampar, Pak Asisten. Di Kampar itu orang nanya dari rumah saya sibuk Ulban, sudah ada lembaga adat Kampar, sudah ada hilang di Kampar, kok ada lagi Lentari? Ngapo-ngapo dengan lembaga adat itu bahasa itu kan? Kita mulai sedikit. Itu lembaga adat Kampar itu adalah persatuan nini mama pemangku adat yang ada di Kabupaten Kampar. Luar daripada unit nama tidak bisa masuk ke situ. Satu. Yang kedua, kenapa hilang? Sudah ada hilang lagi di Provinsi Riau, termasuk di rumahnya. Kok ada Lentari lagi? Hilang itu adalah perkumpulan kita para tokoh adat, sesepuh adat, pemuka adat, khusus orang Melayu. Luar dari orang Melayu tidak bisa kita masuk di situ. Khusus orang Melayu. Lentari ini apa? Sesuai kesepakatan kita yang kita ingin ke depannya dan dahulunya, wadah tempat berkumpulnya segala macam suku yang ada di Indonesia ini. Apapun sukunya, apapun agamanya, asal dia orang Indonesia dan dia beradat, mau TNI, mau Polri, Kejaksaan, PNS, Ulama, Batak, Minang, Ambon, Manado, apapun sukunya, asal dia orang beradat, di Lentari wadah kita.
dengan tujuan moto. Lestari itu apa motonya? Akan memfungsikan, akan memperlakukan, dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing, dan menjadikan adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri sebagai jati dirinya bangsa Indonesia itu orang beradat. Rupanya jati diri kita ini orang beradat, Pak Bu. Lalu kita terangkan apa perbedaan adat dan budaya itu. Adat itu adalah hukum, adat itu adalah aturan. Dengan adat kita pasti bisa membuat peraturan adat di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa mendenda orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga keamanan di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga lingkungan kita sendiri. Dengan adat kita bisa mengantisipasi budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat di negeri kita ini. Budaya itu apa? Budaya itu cuma tampilan-tampilan kita. Budaya itu cuma kebiasaan-kebiasaan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Adat itu tidak bisa ditampil tontonan, tapi adat itu mengakar dalam kehidupan kita. Bagaimana cara ngomong dengan bapak-bapak pejabat kita, bagaimana ngomong dengan sebaya kita, bagaimana cara duduk dengan orang tua, bagaimana cara berjalan dengan anak-anak. Yang mengatur semua itu adalah aturan hukum adat. Inilah krisis kita di Indonesia ini semenjak tidak ada